Pembalap Suzuki itu menderita fraktur pergelangan tangan kiri setelah mengalami kecelakaan di tikungan pertama pada Grand Prix Catalunya, yang disebabkan oleh manuver agresif Takaaki Nakagami. Rins dinyatakan fit untuk ambil bagian mengikuti latihan bebas pertama, Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022, kemarin. Spaniard menempati posisi ke-11 berdasarkan hasil kombinasi, meski sempat crash di tikungan 1 saat sesi FP1. Usai menuntaskan latihan bebas kedua, Rins mengaku kesakitan, serta bagaimana dirinya begitu menderita lebih dari yang diperkirakannya. Dia pun tidak yakin apakah dapat balapan. Saya merasa nyeri, saya lebih menderita pada FP2. Saya tidak tahu apakah itu karena suhu panas atau karena saya membalap lebih cepat, tetapi itu cukup merugikan saya, tuturnya. Saya sedikit menderita dari yang saya perkirakan, yaitu di 3 pengereman keras, di tikungan pertama, di turunan, dan di pengereman terakhir. Kami urutan ke-11, selisih 0,5 detik, dan itu tidak buruk. Namun kenyataannya, saya menderita lebih dari yang saya kira, bos Suzuki. Livio Suppo menganggap tak masuk akal bagi Rins untuk melanjutkan akhir pekan GP Jerman. Lebih baik sang pembalap memilih istirahat guna menghadapi lomba GP Belanda di Assen pekan depan. Kendati begitu, Rins mengatakan partisipasinya dalam perlombaan di Sachsenring akan sangat bergantung pada bagaimana feeling pada pagi hari. Dari situlah, dia baru bakal mengambil keputusan final. Saya tidak tahu, itu akan tergantung pada bagaimana saya menghabiskan malam dan, di atas segalanya, bagaimana saya bangun di pagi hari. Kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan, ucapnya. Tentu saja, saya ingin balapan akhir pekan ini, ya tapi jika itu sangat menyakitkan dan saya tidak bisa menempuh lebih dari 3 atau 4 lap berturut-turut, rasanya konyol untuk melanjutkan. Mari kita lihat bagaimana FP3 berjalan, tergantung pada bagaimana perasaan saya, kami akan memutuskan ke satu arah atau lainnya. Alex Rins datang ke MotoGP Jerman berbekal raihan buruk dalam 3 lomba terakhir. Sang pilot tercatat gagal finish 3 kali beruntun di Le Mans, Mugello serta Catalunya, tengah bertengger pada peringkat ke-7 klasemen sementara. Rins mengumpulkan jumlah angka yang sama seperti tandemnya, Joan Mir, yakni sebanyak 69 poin. Sementara itu bintang Ducati itu lagi-lagi yang paling kencang setelah mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 19,765 detik. Ini merupakan rekor lap baru yang dicatatkannya usai mematahkan catatan milik Alex Espargaro, yang dicetak beberapa menit sebelumnya. Pecco terlihat tak mencari kecepatan di awal sesi karena fokus dalam mencari setelan terbaik dan kombinasi ban untuk balapan. Tapi, menyadari rivalnya melaju sangat cepat, ia memutuskan untuk turun dengan ban baru dan langsung melakukan serangan. Sebelumnya, rekor lap dipecahkan oleh pembalap Alex Espargaro dengan mencatatkan 1 menit 20,007 detik. Namun, Bagnaia berhasil melewati catatan tersebut usai membubuhkan lap time 1 menit 19,833 detik. Lalu, Bagnaia mempertajam lagi catatan waktunya pada lap berikutnya menjadi 1 menit 19,765 detik, yang merupakan rekor lap baru sirkuit Sachsenring. Jelas, ini merupakan pencapaian yang sangat bagus bagi Bagnaia dan dapat mengangkat moralnya setelah mengalami kecelakaan di tikungan pertama saat GP Catalunya. Jika melihat kinerja seluruh pembalap, rekor lap baru bisa saja tercipta pada sesi kualifikasi di mana mereka harus beradu cepat untuk mendapatkan start terdepan. Pasalnya, posisi sangat penting di sirkuit Sachsenring karena akan sangat sulit menyalip. Penampilan gemilang juga ditunjukkan oleh Jack Miller yang menempati urutan ketiga berjarak 0,108 detik dari rekan setimnya Francesco Bagnaia. Pembalap asal Australia itu juga hampir mencatatkan rekor lap jika lajunya tak terganggu oleh Johann Zarco. Padahal, Jacques menunjukkan kecepatan yang sangat baik dengan menggunakan ban baru.